Ya, selamat pagi teman-teman Madya. Berjumpa lagi kita di sekolah minggu kita hari ini. Di minggu hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali aktivitas kita sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan udara yang sejuk pada pagi hari ini sehingga kami dapat bersemangat untuk menjalankan aktivitas kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati sekolah minggu pada hari ini dari awal bulan ke akhir, kiranya firman yang nanti bersama-sama kita dengar bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman Madya, kita hari ini akan belajar tentang pemuritan dalam keluarga. Nah, Alkitabnya dikeluarkan, yo teman-teman Madya, Alkitabnya dikeluarkan. Jangan lupa sekolah minggu kita tetap mendengarkan firman Tuhan, bawa Alkitabnya. Jangan lupa ya. Kita akan bersama-sama membuka di 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Nanti kita belajar banyak, kita akan membuka beberapa pasal ya. Jangan mengeluh ya, kita nanti belajar banyak tentang Alkitab. Sudah ketemu teman-teman di 2 Timotius pasal 1 ayat 5? Ya, sudah ketemu ya? Ya, Mas sudah akan bacakan di 2 Timotius pasal 1 ayat 5, yaitu sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, situ di ayat 5 ada kata iman. Teman-teman Madya, iman tahu nggak apa arti iman itu? Kalau belum tahu nih, Mas akan artikan iman. Iman itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pistis, yang dapat berarti, tulis ya, ini iman. Kalau teman-teman belum tahu, iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang akan kebenaran. Sudah di sini harap ini ya, teman-teman tetap punya imannya, iman yang teguh, iman kepercayaan. Nah, kalau kita nanti nggak punya iman kepercayaan, kedepannya nanti kita nggak tahu arah, kita nggak tahu apa ya jalan yang benar. Kalau di situ lagi kita belajar ada kata tulus ikhlas. Siapa yang tahu tulus ikhlas itu apa? Ya, tulus ikhlas itu berasal dari kata anupokritos, yang berarti juga tidak pura-pura atau tidak munafiknya. Tulus ikhlas ya. Ini teman-teman Madya, kalau yang menolong sesama kita tulus ikhlas gak? Ya harus tulus ikhlas ya. Karena apa ya? Kita sama manusia memang harus tolong menolong, tulus, harus apa ya istilahnya, setia ya. Ya, di situ sejak kecil Timotius sudah dikaruniai takut akan Tuhan melalui pembelajaran hidup dan firman oleh nenek Lois dan ibu Enike tadi ya. Di situ nenek Timotius Lois dan ibunya Timotius namanya Enike. Peranan Lois dan Enike bagi kerohanian Timotius itu sangat vital teman-teman. Di sini kalau di rumah teman-teman mempunyai peran untuk menjaga kalian, untuk menjaga iman kalian, itu yaitu orang tua kalian ya. Karena apa? Karena yang bisa menjaga kalian itu adalah mereka, orang tua kalian. Di situ menceritakan tentang nenek dan ibunya. Lah ini kurang siapa kira-kira? Bapak ayahnya ya, ayahnya Timotius. Tahu nggak ayahnya Timotius itu bukanlah seorang yang beriman
yang dia adalah seorang Yahudi. Kebanyakan orang Yahudi dulu memang nggak beriman ya, nggak punya iman, nggak takut akan Tuhan. Zaman sekarang juga masih ada beberapa orang yang takut akan Tuhan. Contohnya di mana-mana ada pembunuhan, terus di mana-mana ada pelecehan. Itu contoh yang tidak takut akan Tuhan. Teman-teman di sini saya masih berharap tetap berprinsip takut akan Tuhan. Kenapa? Nanti kedepannya kalian jadi tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif sekitar kita. Banyak yang sekitar kita tuh banyak hal-hal yang negatif yang dapat merusak iman kita. Yuk, lagi kita dibuka di 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Mas sudah akan bacakan? Sedangkan orang jahat dan menipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Nah ini ya, tadi Mas sudah berkata, kalau kalian punya iman, kalian nggak akan terperosok dengan hal-hal yang negatif seperti ini, seperti yang dikatakan di ayat 14. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran iman kebenaran. Benar ya? Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita nggak akan jadi orang yang jadi orang yang jahat. Kalau kita tetap berpegang pada iman kita pada Tuhan, kita menjadi seorang yang bersemangat untuk tinggal di dalam pengajaran firman Tuhan. Teman-teman di sini yang sehari sejak kecil sudah mendengarkan firman Tuhan, Mas sudah harap dari sejak kecil kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah buat sekolah minggu ya di sini ya, kayak kita hari ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pasti teman-teman Madya di rumah dari sejak kecil Mas sudah percaya, sudah diajarkan oleh orang tua kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini kalian dulu waktu kecil mendengarkan firman Tuhan tuh di mana? Di sekolah minggu atau di rumah atau di sekolah? Ya, biasanya di sekolah kita diajarkan firman Tuhan oleh guru kita. Di gereja kita ada guru sekolah minggu. Di rumah itu pasti ada orang tua. Ya. Biar kita tidak lepas dari ajaran Yesus. Ini tadi ya, siapakah yang membacakan cerita-cerita Alkitab firman Tuhan untukmu? Nah, di rumah ada orang tua kalian. Di gereja ada guru-guru sekolah minggu kita, ada Mbak Janika, ada Mas Bima, ada Mas Valen, itu yang menceritakan. Ada beberapa guru sekolah minggu, dan yang di sekolah ada guru agama kita. Kenapa kita tetap diajarkan tadi? Yang kembali dari awal tadi, kita nggak terperosok dari hal-hal yang negatif. Yuk, kita akan kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Kembali lagi kita di Alkitab kita ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 2. Mas sudah akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 2. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Tadi Mas sudah mengatakan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Ya, ini dicatat teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang Mas sudah lontarkan ke kalian. Ya. Simak di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 2. Siapakah yang menjadi murid Paulus? Siapa tadi? Di situ yang menjadi murid
Paulus. Ya, di situ ada Timotius yang turut serta dengan Paulus. Berasal dari manakah ayah dan ibu Timotius? Mana? Tuh, dari Listra dan Ikonium. Bagaimana orang-orang mengenal Timotius? Nah, ini. Bagaimana orang-orang mengenal Timotius? Sebagai orang yang percaya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya. Tadi nenek siapa tadi namanya? Di 2 Timotius pasal 1 ayat 5 ada nenek namanya Louis dan ibu Enike. Siapa mereka? Ya, mereka adalah neneknya Timotius dan ibunya Timotius. Di situ kita akan belajar. Nenek Louis dan ibu Enike selalu mengajarkan kitab suci kepada Timotius sejak ia barulah. Seperti ibu kita mengajarkan, orang tua kita mengajarkan kita firman Tuhan dari sejak lahir. Sehingga Timotius bertumbuh imannya dan mengalami keselamatan dalam Tuhan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu ya teman-teman. Kalau kita nggak punya iman, nanti kita waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita nggak jadi orang yang dipilih, kita nggak bisa diselamatkan. Demikian juga anak-anak teman-teman Madya ini ya, hendaknya mau menerima pengajaran kitab suci dan dari keluarga masing-masing ya teman-teman di sini, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani dan keselamatan. Yang apa? Kalau tiap minggu kita kan Senin sampai Sabtu, kita mau pelajaran sekolah. Di minggu kita mendapatkan pelajaran rohani dari guru-guru sekolah minggu kita. Jadi kita mempunyai bekal untuk masa depan kami dan karakter kita, supaya karakter kita tuh dibentuk sebagai murid Tuhan Yesus. Di situ Timotius selalu berpegang kepada kitab suci yang telah dipelajarinya sejak kecil. Sebagai orang Israel, ia tekun dan disiplin mengikuti pelajaran kitab suci yang diajarkan kepada dia. Disiplin, kata disiplin itu harus memang tercermin di dalam diri kita ya. Kalau kita nggak disiplin, wah kacau ini. Ya, anak-anak teman-teman Madya itu juga harus diajarkan supaya terus berpegang pada firman Tuhan yang sudah dipelajarinya sampai saat ini ya. Untuk mengajak semua keluarga untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman di rumah saat ini, ketika teman-teman mau mendengarkan sekolah minggu online kita hari ini, ada teman tetangga kita yang ikut sekolah minggu tapi malah bermain, ajaklah. Kenapa ajaklah? Biar teman kita yang tadinya nggak mau ikut jadi ikut sekolah minggu, karena biar mereka tahu apa sih pentingnya firman pada sekolah minggu kita. Itu ya. Di sini teman-teman, kalau kita belajar firman Tuhan itu teman-teman biasanya belajar di mana? Di rumah, di kamar, di ruang tamu, ataupun di depan TV. Wah, kalau di depan TV pastinya terganggu ya teman-teman. Janganlah. Kita biasanya kalau di kamar biasanya itu tenang, nggak ada yang ganggu. Teman-teman Madya biasanya di mana? Ya, pastinya di kamar atau enggak ruang tamu. Ya itu ya. Di sini ayat hafalan kita ini diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Nah. Nih, jangan lupa ayatnya diresapi, dipahami, karena di situ menjadikan bahwa kita dari kecil harus mengenal kitab suci. Karena kitab suci itu memberi hikmat bagi kita.
Ya, teman-teman nih kalau yang di sini Madya, kalau sudah ini ya ingat kalau apa namanya nanti kalau sudah mendengarkan firman ini, sudah mengikuti sekolah minggu ini, eh, difoto nanti kirimkan ke grup Madya ya, biar Mas Yuda tahu siapa aja yang akan yang apa namanya yang ikut sekolah minggu kita. Ingat ya teman-teman, resapi di situ di ayat hafalan kita karena apa dari sejak kecil kita memang harus dibumbu-bumbui, diberikan pembelajaran tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah makanan kita tiap hari ya, selain makanan jasmani. Karena ini adalah penopang bagi hidup kita semua. Penting ini teman-teman. Kalau nggak ada ini, wah, hidup kita pasti morak-marik. Ya teman-teman, kita sekolah minggu kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam sekolah minggu pada hari ini, kiranya firman tadi dapat menjadi batu sandaran bagi hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.